Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik kelima dari 25 topik. Sejarah pengertian pedagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Pada zaman Romawi terdapat golongan tersendiri yang melaksanakan perbuatan perniagaannya, perikatan dagang, mereka mengadakan hukum dan hakim sendiri serta pengadilan sendiri yaitu Badan Pengadilan Perniagaan. Kemudian timbul hukum dagang tersendiri bagi pedagang. Dengan demikian hukum dagang sebagai hukum perdata purbakala. Pengertian pedagang tercermin dalam Pasal 2 KUHD. Pasal 2 KUHD, pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya biasa sehari-hari. Pasal 3 KUHD, yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan perbuatan-perbuatan perniagaan ialah pada umumnya pembelian barang-barang untuk dijual lagi, baik secara banyak, maupun secara sedikit, baik secara mentah atau kasar, maupun setelah dikerjakan ataupun hanya untuk disewakan pemakaiannya. Ternyata pengertian perbuatan perniagaan tersebut perlu penjelasan lagi. 1. Pengertian, perbuatan perniagaan, dalam pasal ini hanya perbuatan pembelian saja. Sedang perbuatan penjualan, tidak termasuk di dalamnya. Karena, penjualan, merupakan tujuan dari perbuatan pembelian, itu, sebagai pertanyaan, membeli barang untuk dijual lagi. 2. Pengertian, barang, dalam pasal ini berarti, barang bergerak. Tidak termasuk benda tetap karena dalam pasal tersebut dijelaskan pembelian barang dalam jumlah besar-besaran atau kecil-kecilan, dalam bentuk mentah atau bahan sudah jadi atau sudah dikerjakan atau hanya disewakan untuk dijual kembali. Pasal 4 KUHD menjelaskan tentang perbuatan perniagaan yang meliputi, antara lain, komisi, semua yang bersangkutan dengan wesel dan cek, surat sanggup tanpa membedakan orang-orang mana yang tersangkut, semua yang menyangkut pedagang, perbuatan para pedagang, perbuatan pemimpin-pemimpin bank, bendahara, dan maklar. Selanjutnya, Pasal 5 KUHD menjelaskan perbuatan yang timbul dari kewajiban, antara lain, menjalankan kapal bantuan atau pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, dan tabrakan kapal. Menurut pendapat pembentuk undang-undang yang mengatur pengertian pedagang dalam Pasal 2, 3, 4, 5 KUHD, dan merinci perbuatan perniagaan yang dianggap telah lengkap pada tahun 1838. Namun ketentuan tersebut dianggap telah ketinggalan zaman dan dianggap merancukan praktek perniagaan yang sudah sangat luas dan maju, maka pasal-pasal tersebut dicabut. Asas pedagang. Di dalam pasal 2-5 KUHD terdapat asas yang menyatakan bahwa hukum dagang hanya berlaku bagi pedagang. Namun berlakunya pasal 2-5 KUHD terdapat keberatan. 1. Pasal 2 tentang perbuatan perniagaan dan selanjutnya mengatur melaksanakan pembelian untuk dijual kembali. Jadi yang menjual saja atau yang membeli saja tidak termasuk pedagang. 2. Perkataan, barang, yang diatur dalam pasal 3 KUHD berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, juga mengenai barang tetap yang menjadi objek perniagaan, misalnya, tanah, kapal, gedung dan lainnya. 3. Perbuatan, menjual, menurut pasal 3 KUHD tidak termasuk perbuatan perniagaan tetapi menurut pasal 4 lama, perbuatan, menjual, itu termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, karena menjual adalah perbuatan yang dilakukan oleh pedagang, sedang perbuatan-perbuatan pedagang termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, lihat sub 3 dari pasal 4 KUHD lama. 4. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, jadi hukum apa yang harus diterapkan? Mengenai hal ini ada beberapa pendapat. A. Pendapat pertama, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertengkarkan itu adalah perbuatan perniagaan. Keberatan atas pendapat itu adalah bahwa pendapat ini melanggar asas hukum dagang bagi pedagang, sebab bila tergugat adalah pedagang dan penggugat adalah bukan pedagang, maka akan berlaku hukum dagang. Jadi hukum dagang berlaku bagi orang yang bukan pedagang, penggugat. Pendapat ini melanggar asas hukum dagang bagi pedagang. B. Timbul pendapat kedua, hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. C. Pendapat terakhir menyatakan bahwa hukum dagang berlaku bila perbuatan yang diperselisihkan itu merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak. Dengan ketentuan ini, maka lenyaplah sifat kekhususan dari hukum dagang dan asas hukum dagang bagi pedagang tidak berlaku lagi. Jadi asas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi. Peraturan khusus untuk pedagang sulit diterapkan sebab A. Hukum pedagang akan sulit diterapkan apabila tergugatnya pedagang sedang penggugatnya bukan pedagang. B.
Bila diperselisihkan merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak, dengan demikian lenyaplah sifat kekhususan dari hukum pedagang dan asas hukum dagang bagi pedagang tidak berlaku dan tidak dapat dipertahankan. Pasal 2-5 KUHD tersebut dicabut, dan diganti dengan pengertian perusahaan yang dimasukkan dalam A. Pasal 6 KUHD yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan, ia pun mengenang keadaan kekayaannya dan mengenai sesuatu yang berkenaan dengan perusahaan itu, diwajibkan membuat catatan dengan cara demikian, sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Juga diwajibkan pembuatan neraca tiap tahun dalam waktu 6 bulan pertama serta menyimpannya selama 30 tahun. B. Pasal 16 KUHD yang menyatakan bahwa yang dinamakan persekutuan firma adalah tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. C. Pasal 36 yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah tak mempunyai sesuatu firma dan tidak memakai nama bersama, namun diambilnya nama perseroan dari tujuan perusahaannya. Pendirian PT harus didirikan dengan cara yang sah dengan akte notaris yang kemudian harus mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Kesulitan-kesulitan tentang berlakunya hukum dagang bagi pedagang seperti diterangkan di atas, makin lama makin mendesak kepada kekuasaan perundang-undangan untuk sebanyak mungkin melenyapkan perbedaan-perbedaan hukum antara golongan pedagang dalam arti yang disebut dalam KUHD dan golongan lain. Maka, lenyaplah pengertian-pengertian pedagang, perbuatan dan perikatan perniagaan yang menurut undang-undang lama, merupakan hukum pedagang, sebagai hukum perkecualian, Uitzonderingsrecht, itu dan menimbulkan banyak kesulitan dalam penggunaannya. Sebagai gantinya digunakan istilah-istilah A. Perusahaan dalam arti bedrijf dan B. Perbuatan perusahaan dalam arti bedrijfshandelingen. Definisi perbuatan perusahaan tersebut tidak disertai penjelasan resmi tentang pengertian istilah-istilah tersebut. Jadi, pengertiannya diserahkan kepada masyarakat atau umum, atau keilmuan maupun jurisprudensi dengan maksud agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing yang berkepentingan. Untuk memenuhi pengertian perbuatan perusahaan harus memenuhi syarat A. Perbuatan yang dilakukan terus-menerus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu. B. Tujuan utama adalah mendapatkan laba. Pengertian perusahaan menurut para pakar. 1. Menurut Molengraf, keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Di sini beliau memandang perusahaan dari sudut ekonomi. 2. Menurut Polak, disebut perusahaan apabila diperlukan perhitungan tentang laba rugi yang diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini beliau memandang perusahaan dari sudut komersil. Jadi yang menjalankan perusahaan ciri-cirinya adalah memperhitungkan laba rugi, di samping keahliannya. Semua yang menjalankan perusahaan memperhitungkan laba rugi dan wajib membuat catatan dan pembukuan. Adanya keberatan-keberatan dalam praktek penerapan asas hukum dagang bagi pedagang dan hal tersebut sulit dipertahankan lagi. Maka pembentuk undang-undang mengadakan perubahan hukum dagang, dengan memberlakukan Statblad tahun 1938 nomor 276 yang mulai berlaku tanggal 17 Juli tahun 1938, yang memuat, 1. Penghapusan pasal 2-5 KUHD, pasal-pasal yang mengatur tentang pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan dan istilah tersebut diganti dengan pengertian perusahaan. 2. Memasukkan istilah perusahaan dalam hukum dagang, dicantumkan dalam pasal 6, 16, 36 KUHD. Demikianlah materi topik kelima tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.